Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang peran organisasi Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Rita Oktora. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Najla Nada dan teman saya Selti Syabani. Saya Hefni Irma Arsiska. Suci Ramadhani. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang berdirinya organisasi Islam, dorongan nasionalisme dan patriotisme, reaksi terhadap kepincangan masyarakat, pengaruh Belanda yang memperkenalkan pendidikan sekuler, keberhasilan revolusi Islam di Timur Tengah, munculnya paham pan-Islamisme di Timur Tengah. Materi ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, peranan ulama Islam pada masa kemerdekaan. Yang kedua, peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. Peran ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Peran ulama Islam pada masa perang kemerdekaan setidaknya ada dua, yaitu sebagai pengajar, pemikir, maupun pembaru, juga sebagai panglima atau pemimpin perang melawan imperialisme barat. Perlawanan kultural dan peperangan yang dipimpin kiai-kiai pesantren terus konsisten digencarkan pada abad ke-20 untuk melawan kolonialisme Belanda, termasuk saat Jepang masuk menggantikan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Laskar Hizbullah pada tahun 1944. Laskar tersebut beranggotakan kiai hingga santri yang bergabung sebagai tentara pembela tanah air atau PETA. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa peran ulama yang bergabung dalam perang kemerdekaan tidak hanya dilancarkan dalam Laskar Hizbullah Sabilillah saja, namun juga tergabung sebagai anggota bahkan komandan tentara PETA. Tokoh ulama yang berperan dalam perang dan perjuangan kemerdekaan. Ada banyak tokoh ulama yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh ulama tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan ulama Islam yang menggagas terbentuknya Tentara Sukarela Muslimin di Jawa yang dikenal dengan sebutan Hizbullah. Hizbullah merupakan salah satu tentara rakyat yang berperan besar dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan pendiri Muhammadiyah, juga ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga turut serta dalam beberapa organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Tak hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Agus Salim juga termasuk salah satu tokoh ulama yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Agus Salim merupakan salah satu anggota Sarekat Islam atau SI, sekaligus anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan anggota Panitia 9 yang berperan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Siapa saja ulama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia? Sarekat Islam dan Hos Djokroaminoto awal pergerakan. Pada awal abad ke-20, kesadaran akan pentingnya persatuan mulai tumbuh. Salah satu tonggak awalnya adalah berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1911, dipimpin oleh Hos Djokroaminoto. Organisasi ini menjadi wadah pertama yang mengandung nilai-nilai Islam dan nasionalisme. Djokroaminoto bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga guru bagi banyak tokoh penting seperti Soekarno. Melalui Sarekat Islam, ia menanamkan gagasan tentang kemandirian dan kesetaraan yang kelak menjadi fondasi perjuangan bangsa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul
Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama menguatkan identitas Islam. Lompat ke tahun 1926, seorang ulama besar bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. NU didirikan untuk memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk kolonialisme. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai sosok yang tegas dalam membela agama dan bangsa. Salah satu kontribusinya yang paling monumental adalah resolusi jihad pada tahun 1945 yang memicu pertempuran besar di Surabaya. Ia menyatakan bahwa membela tanah air adalah bagian dari jihad yang pada akhirnya menggerakkan banyak santri dan masyarakat untuk melawan penjajah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang fokus pada pendidikan dan reformasi sosial. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan adalah kunci untuk memerdekakan bangsa dari penjajahan dan penjajahan. Melalui Muhammadiyah, ia mendirikan sekolah-sekolah yang menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Gagasannya ini tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang siap memimpin perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Kiai Haji Wahid Hasyim, perumus dasar negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Para ulama juga terlibat dalam proses merumuskan dasar negara. Salah satu tokoh penting dalam fase ini adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Kontribusinya sangat besar dalam memastikan bahwa Pancasila mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang universal. MIAI dan Masyumi, konsolidasi perjuangan Islam. Untuk memperkuat persatuan di kalangan umat Islam pada tahun 1937 dibentuklah Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI menjadi platform untuk menyatukan berbagai organisasi Islam dalam satu tujuan, mengusir penjajah tanah air. Setelah kemerdekaan, peran ini dilanjutkan oleh Masyumi, partai politik Islam terbesar saat itu yang berperan besar dalam membentuk tatanan politik Indonesia. Peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bukan sekadar pemimpin spiritual, namun juga pemimpin yang berani mengambil tindakan nyata untuk membela negara. Host Djokroaminoto, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Wahid Hasyim adalah beberapa contoh ulama yang menjadi pilar penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jejak langkah mereka adalah bukti bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya diisi oleh senjata dan strategi militer, tetapi juga oleh doa, pemikiran, dan tindakan nyata dari para ulama. Peran organisasi Islam di Indonesia. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. Peran pesantren dalam kemerdekaan Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja, bahwa ulama dan santri memainkan peran penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan harga diri rakyat pada masa penjajahan. Mereka memberikan keyakinan dan keberanian pada rakyat untuk melawan kaum kolonial barat, baik melalui gerakan perlawanan bersenjata maupun jalur diplomasi. Bagi pesantren, kemerdekaan Indonesia adalah harga diri, cita-cita, dan kemanusiaan, serta merupakan rahmat Allah bagi umat Islam. Perjuangan ulama dalam membela Indonesia tidak hanya didasarkan pada emosi, tapi juga ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan strategi. Mereka menularkan ilmu dan semangat membela tanah air dengan fatwa jihad kepada santri, serta memberikan kekuatan spiritual dan strategi dalam menghadapi penjajah. Hal ini selaras dengan asumsi dan nilai-nilai dasar yang menjadi kerangka dasar bangsa ini, bahwasannya Indonesia merupakan bangsa dengan masyarakat yang terbentuk atas dasar kebinekaan keberagaman yang tentunya menjadi landasan kuat dan paling mendasar dari semangat perjuangan. Salah satu peran penting santri dan pesantren dalam kontribusinya terhadap kemerdekaan
adalah ketika tentara Jepang memobilisasi tentara pembelaan tanah air PETA untuk melawan tentara Belanda, sedangkan para kiai dan santri menciptakan tentara Hizbullah dengan bersenjatakan bambu runcing atas inisiatif Kiai Subki atau lebih masyhur dikenal dengan Mbah Subki. Tidak henti-hentinya kalangan kiai dan santri memperjuangkan Indonesia agar terbebas dari para penjajah. Meskipun Indonesia telah diproklamirkan sebagai negara merdeka, akan tetapi masih terdapat masalah yang belum selesai, yakni sebagai negara termasuk Belanda tidak mengakui kedaulatan negara Indonesia. Akibatnya, Indonesia mulai diserang kembali Belanda dan sekutunya. Oleh karena itu, para kiai se-Jawa dan Madura merencanakan pertemuan yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Pada tanggal 22 Oktober 1945, seruan resolusi jihad dikeluarkan oleh utama santri dari berbagai daerah di Surabaya sebagai respon atas panggilan untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Resolusi jihad tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai perjuangan membela agama Islam, tetapi juga membela kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berkefal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad tersebut, para pejuang pantang mundur menolak kedatangan kolonial. Resolusi jihad tersebut menyuruh seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam untuk membela NKRI. Resolusi diserukan langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berisi pemerintah untuk berjuang mempertahankan tegaknya Republik Indonesia yang sifatnya jihad fisabilillah serta mempunyai hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap orang Islam di Indonesia, mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari penguatan kembali laskar. Tanggal 22 Oktober 1945, seruan resolusi jihad dikeluarkan oleh ulama santri dari berbagai daerah di Surabaya sebagai respon atas panggilan untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pemerintah. Resolusi jihad tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai perjuangan membela agama Islam saja, tetapi juga membela kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad tersebut, para pejuang pantang mundur menolak kedatangan kolonial. Resolusi jihad tersebut menyuruh seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam untuk membela NKRI. Resolusi yang diserukan langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berisi pemerintah untuk berjuang mempertahankan tegaknya Republik Indonesia yang sifatnya jihad fisabilillah serta mempunyai hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap orang Islam di Indonesia, mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari penguatan kembali laskar Hizbullah yang dibentuk pada zaman Jepang dan pembentukan laskar militer seperti Laskar Sabilillah. Selain itu, para kiai atau ulama kemudian mengirimkan para santrinya untuk bergabung dengan laskar militer seperti Hizbullah dan Sabilillah untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka para ulama bersama para santrinya ikut angkat senjata dalam organisasi kemiliteran, baik dalam Laskar Hizbullah Sabilillah bersama BKR, TKR, TRI, dan TNI selama Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1950 melawan tentara sekutu Inggris dan Nica. Dan banyak dari para ulama menjadi tokoh sentral baik dalam kepemimpinan laskar militer ataupun sebagai penggerak santri atau masyarakat untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan produk pesantren pada masa itu tidak hanya terbatas pada pelatihan perang dan oleh fisik, tetapi juga meliputi peristiwa-peristiwa perlawanan sosial politik terhadap penguasa kolonial. Para kiai, para haji, dan guru ngaji merupakan pemimpinan dalam pelopori perlawanan tersebut. Kesimpulannya, perkembangan peradaban Islam di dunia menyatukan khazanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Sementara itu, di Indonesia,
organisasi Islam berperan besar dalam pembangunan nasional. Sekian penjelasan materi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.